Shalom. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Mari bawa hati kita untuk meninggikan dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari yang Kau beri, Engkau jadikan bagi kami. Terima kasih. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku
bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kau nyatakan kasih setiamu, Kau nyatakan kemurahan, Kau nyatakan tuntunanmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hidupku Tuhan yang terbuka bagimu. Kami bawa kepadamu menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Ya Allahku, dan sempurnakan selalu jalan-jalan hidupku ya Tuhan. Terpujilah namamu, ajar kami mengerti lebih lagi kehendak-Mu ya Allahku, ya Rajaku. Hanya Engkau yang layak disembah dan dimuliakan selama-lamanya. Haleluya. Kinarala marala mataka rala warala mataka, kina marala rala yarala mo she marala mo, kidere narala marala marala yasidere. Oh haleluya, haleluya. Kira marala yasandirere ralamu. Haleluya. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Mari saudara, hari ini kita masih belajar mengenai hidup untuk memuliakan Tuhan. Ada dua hal yang akan kita renungkan hari ini, yaitu yang pertama, kita akan memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Mari saya mengajak kita membuka di Amsal 3 ayat yang 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sudah dikasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan rindu untuk kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tidak menutup kemungkinan juga Tuhan mau melalui harta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, Tuhan mau kita juga mempermuliakan namanya. Saudara, ada seorang jutawan, ya, salah satu orang yang terkaya di Amerika yang bernama John Rockefeller. Saudara dikasih Tuhan, John Rockefeller ini adalah seorang pekerja yang luar biasa. Dia seorang pebisnis handal dan dia bergerak dalam bidang perminyakan dan menguasai sedemikian besar ladang-ladang minyak di Amerika. Tapi satu hal, ketika John Rockefeller ini memiliki kekayaan yang begitu berlimpah-limpah, dia itu menjadi orang yang sangat pelit.
Dia sangat ketakutan. Dia sangat khawatir kalau uang yang dia miliki itu dicuri atau diambil oleh orang lain. Sehingga kehidupan John Rockefeller, walaupun dia menjadi seorang yang jutawan, tetapi hidupnya tidak mengalami yang dinamakan dengan damai sejahtera. Ada rasa was-was, ada rasa takut. Suatu ketika saudara, karena perasaannya akan uangnya yang sedemikian luar biasa itu, akhirnya dia mengalami sakit penyakit. Dan terindikasi dia mengalami sebuah sakit kronis di dalam pencernaannya. Sehingga dia tidak bisa lagi menikmati makanan-makanan yang lezat yang mampu dia beli dengan uangnya. Dia hanya bisa mengkonsumsi sedikit susu yang sudah diasamkan. Dan juga sepotong kecil kue kering. Di tengah-tengah kekayaannya yang begitu melimpah, tetapi dia mengalami sebuah atau sesuatu yang membuat hidupnya semakin rasanya terpuruk. Kenapa? Walaupun dia punya uang banyak, tapi dia tidak bisa menikmati akan kekayaannya. Sampai suatu ketika saudara, dia mengalami akan jamahan Tuhan. Dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan perjumpaannya dengan Tuhan ini, itu yang mengubah akan hidupnya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia mengalami Yesus dalam hidupnya, dia berubah menjadi pribadi yang dulunya dia pelit, yang dulunya dia khawatir, yang dulunya dia was-was hartanya akan dicuri orang. Tiba-tiba diubahkan oleh Tuhan. Dia mengalami sebuah keubahan yang luar biasa. Dia mengalami kehidupan yang diubahkan. Dia menjadi orang yang begitu dermawan, sehingga dia begitu menjadi orang yang mendirikan sebuah yayasan untuk membantu, memberikan amal bagi orang-orang yang membutuhkan, membagi hartanya untuk orang-orang miskin. Ya, hatinya begitu limpah dengan kasih yang daripada Tuhan. Sehingga saudara, singkat cerita, dia mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena ketika dia membagikan hartanya, dia mengalami sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan. Dan sukacita itu, itulah yang menyembuhkan hidupnya. Dan akhirnya dia dikenal menjadi orang yang dermawan. Dan dia tutup usia di usia 98 tahun. Suatu hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ketika John ini berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dan perjumpaan itulah yang membawa akhirnya dia bisa memuliakan Tuhan melalui harta yang dia punya. Hari-hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Apakah hidup kita hari-hari ini sudah mempermuliakan Tuhan melalui harta yang kita miliki? Berbagi kepada sesama, berbagi, mensupport untuk pekerjaan Tuhan yang semakin hari semakin luar biasa. Lalu yang kedua saudara, memuliakan Tuhan dengan tubuhmu atau tubuh kita. Roma 12 ayat 1-2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, mari muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Artinya kita memiliki kehidupan yang mengalami pertobatan yang sejati, hidup yang diubahkan, mengalami pembaharuan pikiran. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perkatakan dan lakukan, itu mempermuliakan Tuhan.
Dalam Filipi 3 ayat 10 berkata, Filipi 3 ayat 10 sampai 14, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus berkata bahwa hidupnya yang dia hidupi hari-hari ini, ketika dia sudah terima akan zaman Tuhan, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia berkata bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara tahu bahwa sebelum Paulus dipakai oleh Tuhan, sebelum Paulus menyerahkan dirinya untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, dia adalah seorang yang sangat keras. Dia seorang yang sangat kejam. Dia seorang yang mengejar-ngejar orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, menganiaya, mensesah mereka, yang memburu mereka. Tapi satu perkara, ketika hidupnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia diubahkan oleh Tuhan. Dia menjadi pengikut Kristus yang militan. Dan dia berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Dan kalau kita bisa melihat perjalanan kehidupan Paulus, Paulus menjadi pribadi yang benar-benar mempermuliakan Tuhan, bahkan sampai akhir hidupnya. Saudara, dua hal yang kita pelajari hari ini, yang patut menjadi perenungan kita. Mari kita mempermuliakan Tuhan melalui harta yang Tuhan percayakan dan yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita, melalui tubuh kita. Dan biarlah setiap kita mau meresponi akan panggilan Tuhan untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan berikan kemampuan untuk kami menjadi orang-orang yang mempermuliakan Tuhan melalui harta dan melalui kehidupan kami. Dan biarlah apa yang kami kerjakan hari-hari ini, Tuhan semakin membawa hidup kami untuk memiliki hidup yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Dan kami percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.